Halo semuanya, kembali lagi dalam tutorial FreeCAD. Melanjutkan sesi sebelumnya, kita sudah selesai membuat sisi housing sisi untuk Raspberry Pi. Kita juga sudah bikin pengunci ya. Kalau sebelumnya rencananya dibaut, cuman lubangnya ukuran 2,7 sehingga kita putuskan untuk menggunakan sistem clamping dengan klip ya, model snap clip. Selain itu juga kita buatkan jalur airflow untuk membuang udara ya, jadi banyak dari atas kemudian didorong ke sana. Oke, sebelum melanjutkan sesi kali ini, saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah bertahan ya untuk mengikuti materi ini. Nah, di mana mungkin ada sedikit ini ya. Jadi kalau kita belajar sesuatu, tingkat kepercayaan diri kita atau minat atas suatu hal itu ketika mengetahui hal baru dia akan naik. Kemudian nanti semakin tambah ilmu, semakin mencoba, maka biasanya tingkat kemalasannya akan semakin meningkat. Sehingga pada titik ini, jika kita berhenti mempelajari hal tersebut, maka ya nggak akan bertambah. Tapi kalau kita meneruskannya, memaksa untuk berusaha mengikuti atau memaksakan diri, biasanya kita bisa survive dari Valley of Despair seperti itu. Nah, pada sesi kali ini kita akan membuat join ya, penghubung. Jadi kalau biasanya kita menghubungkan dua komponen itu hanya diberi lem super glue misal, atau lem super. Nah, kalau dia seperti ini, dia tidak akan pernah kuat karena sebenarnya ini memang dua komponen yang terpisah. Bagaimana kita menghubungkan dua komponen ini biar dia memiliki kekuatan? Maka ada perlunya penghubung antara dua komponen ini. Untuk penghubung kita mungkin menggunakan referensi yang umum, yakni seperti kayu ya. Ibaratkan 3D printing itu seperti kayu. Jadi dia nanti kita hubungkan, kita pasangkan dua komponen ini dengan join ya. Dengan join. Nah, ini macam-macam jenisnya. Nah, ini yang paling umum digunakan, half lap, mitered half lap, kemudian cross lap atau dovetail cross lap. Dovetail ini juga bisa digunakan untuk penghubung secara paralel ya, atau berhubungan antar muka. Itu bisa menggunakan dovetail. Atau dia menggunakan yang tipe biscuit join, ini juga bisa. Nah, tapi harapannya join ini nanti dia ketika dipasangkan dia nanti akan mengunci sehingga membantu kita dalam proses perekatan. Selain itu, ini ada beberapa contoh untuk 3D printing sama. Ada beberapa yang menggunakan jenis join. Ini juga menggunakan join dovetail. Ini juga dovetail. Macam-macam joinnya. Ini dovetail tapi dia modelnya ini ya, dia modelnya di slide. Kanan kiri ini di slide, diputer gitu. Jadi diputer dia nanti akan berikatan. Nah, seperti itu. Nah, untuk sesi kali ini kita akan menggunakan dovetail slot. Kalau dilihat sisi kanan dan sisi kiri, bagian yang ada kamera dan Raspberry Pi ini punya ruangan yang lebih luas di sisi bagian yang ada kamera. Jadi nanti ini yang sisi male, ini yang female.
Ini kita tambahkan dovetail, yang ini kita kurangi agar dovetailnya bisa masuk. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Dimulai dari yang sisi Raspberry Pi. Kita aktifkan dulu untuk bodinya atau part bodinya. Setelah kita aktifkan, kita masuk ke sketch. Nah, ini biar nanti kita buat 2 dovetail, sisi atas sisi bawah, jadi biar nggak terlalu panjang, jadi pendek-pendek tapi jumlahnya 2. Biar ini memiliki jarak yang sama, ini sketchnya kita geser ke bawah dulu. Kita taruh di tengah-tengah bagian ini. Oke, kita geser. Nah, kemudian kita biar tahu tengahnya seberapa pakai yang namanya center rectangle. Sekian. Ini kemarin berapa ini? 173. Coba kita turunkan sedikit. Apakah benar? Oh iya benar. 173. Oke. Oh. Kita hapus. Nah, baru kita buat dovetailnya. Kalau umumnya dovetail slot itu dia ini ya 60 derajat. Seperti ini, dovetail slot. Ini juga sama, kita buatkan dovetail. Nah, nanti kita buatkan dia itu simetris terhadap sumbu ini. Karena tadi sudah kita sudah kita taruh center sehingga dia nanti akan mengikuti center dari garis tengah ini. Oke, satu-satu klik referensi, tekan S untuk center, klik tengah referensi, tekan S untuk center, untuk simetris kok center. Oke, kemudian ini kita beri sudutnya. Dovetail itu umumnya adalah 60 derajat. Jadi ini kita beri 60 derajat. Ini juga sama, 60 derajat. Seperti itu. Kemudian untuk jaraknya kita buat pendek saja, 10. Kemudian panjangnya, kalau nggak 10 berarti kita kurangi 9 mungkin. Untuk panjangnya kita bebaskan, mungkin kita 35. Nah, ini atas bawah jaraknya diharapkan nggak terpaut jauh lah, misalnya 20. Oke, atau kita naikkan jadi 24. Oke, cukup. Sedikit ini kita tambah. Nah, mungkin seperti ini. Ini sudah jadi dovetail slot. Nah, ini kita pad. Kalau sudah kita beri ketebalan, tebalnya adalah 2,8 sesuai existing. Kemudian kita beranjak ke sisi yang lain, yakni bagian housing kamera. Ini kita beri juga, kita kita buat coakan
untuk menangkap dari dovetailnya. Setelah kita aktifkan untuk body housing kamera belakang, kita klik sketch, kemudian pilih plane-nya. Plane-nya adalah XY plane. Terus kita buat coakan di sini mengikuti bentuk dari dovetail existing. Oke, ini kita turunkan juga biar dia ketemu di tengah, karena nanti akan kita simetrikan ya, biar gambarnya cepet. 86,5, kemudian kita geser ke kiri. Nah, ini sudah pas. Kalau sudah, kita buatkan lubang untuk dovetailnya. Nah, gini, terus seperti ini. Kita beri sudutnya 60 derajat. Ini juga kita kasih 9,1. Ini sama 60 derajat. Kemudian dia 37,1. Terus ukurannya kita tepatkan dulu. Oh, terlalu mepet, berarti kita kurang. Nah, seperti ini. Sisi bawah juga nggak tepat ya. Kalau 9 gimana? 05. Nah, ini sesuai. Oke, berarti kita kunci bagian belakangnya biar dia aman. Kita beri dimension, kita beri ini. Oke, terus ini jadi 9,8 misal. Nah, ini sudah cukup oke. Dia memiliki celah ya, jadi kalau kita beri ukuran yang sama, pastinya nanti ketika ditekan dia nggak akan bisa masuk. Sama untuk ini juga kita treatment sama. Kita buatkan lubang untuk dovetailnya seperti ini biar lebih mudah karena sudah posisinya simetri. Kita klik poin-poinnya, kemudian reference, tekan S, sama, tekan S untuk simetri, tekan S. Ini sorry, belum ini. Ini tekan, pilih, tekan S. Selanjutnya kita pocket. Oke, sudah terbentuk ya pocketnya ya. Nah, ini nanti ketika dia dipasang, dia akan memiliki suaian yang sesak dan kita tinggal mengisikan super glue di area ini. Jadi nanti dia akan memberi kekuatan dan pengikatan antar ininya. Seperti itu. Nah, itu mungkin. Nah, nanti selain itu juga bisa kita beri pelapis ya.
Kalau takut ada kebocoran, dia diberi pelapis. Cuman sebelum ke sana ada yang terlewat, yakni adalah bagian ini terlalu tebal ya. Bagian ini terlalu tebal sehingga nanti malah boros material ya. Jadi sebenarnya kalau 3D printing kita bisa membuat proses pencetakan itu seperti ini. Sebentar. Proses pencetakan itu seperti ini. Nah, misalnya gini ya, bentar. Jadi bayangkan dia itu, nah seperti ini ya. Jadi dicetak dari bawah. Bawahnya adalah sisi ini. Dia akan dicetak naik ke atas. Biar kita bisa mengefisienkan material di sebelah sini, kita bisa menggunakan metode berikut. Ini kita klik. Nah, ini kita buat 2,8. Kemudian ini bisa kita buat dia 35 mungkin, atau 45 juga bisa. Terus untuk ketebalannya, thickness sebelah ini adalah, ini kan 173, salah, bentar 173 min 3,2 ya. Nah seperti itu. Terus bagian ini mungkin mau dikurangi 10,6 min 2 atau 2,6. Nah seperti ini. Nanti dia bisa kita kurangi. Penggunaan material sekian ya. Tapi kekuatannya enggak selisih jauh. Nah ini sudah jadi. Coba kita buatkan, kita kurangi volumenya dengan menggunakan ini. Ini placementnya kita ajukan dulu biar mendekati ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan yang namanya subtractive pipe. Jadi dia nanti akan menggunakan garis bantu untuk memotong, untuk mengurangi benda ya. Jadi kita klik, kemudian subtractive pipe, kemudian add edge, tambahkan edge. Nah kalau merah berarti dia berhasil. Kemudian add edge lagi seperti ini, add edge lagi, ini juga sama, tambahkan lagi edge-nya, seperti itu. Apakah ini bisa? Mari kita coba. Bisa ya ternyata ya, cuman hasilnya nggak optimal. Kemudian ini juga sama, kita add edge. Nah bisa lah, cukup mengurangi. Kita oke, maka dia akan berkurang ya. Nah seperti itu. Kalau sudah, biar tidak terjadi beban terkonsentrasi di titik ini, kita berikan
chamfer. Ini juga kita chamfer, coba dulu. Bisa, oke. Kadang soalnya dia kadang ngebug guys. Sama ini, clock sudah. Chamfernya kita buat 2. Oke. Karena dia sudah di chamfer, kita bisa juga melakukan chamfer untuk sisi belakangnya biar dia tidak tajam ya. Kita chamfer juga ini. Kita berikan chamfer, select, dan ini. Nah, dia sudah memiliki chamfer. Bisa kita buat 2 juga. Oke. Ini sudah, maka kita lakukan pula untuk sisi housing belakang Raspberry Pi. Kita buat seperti tadi. Ambil dulu yang ini karena tadi sudah kita gunakan, kita buat. Kita klik Ctrl C sebagai referensi untuk sisi satunya. Kemudian drag and drop di housing Raspi. Dia akan muncul sketch baru. Kita lihat posisinya. Kita luruskan dulu biar dia dalam posisi yang tepat. Oke, sudah. Kita aktifkan dulu part housing belakang Raspberry Pi. Kemudian kita buatkan subtractive pipe, add edge, lagi add edge, lagi add edge, lagi sama. Ini juga kita berikan lagi. Nah, dia tidak mengganggu sama sekali ya, nggak ada yang terpotong. Kita klik OK, sudah terbentuk. Jangan lupa kita berikan chamfer 2 mili ya tadi ya. Ups, kenapa nggak mau? Kok nggak mau? Kok nggak mau guys? Comment cannot be done. Oke, kalau nggak mau berarti kita ngubahnya di sini aja. Kita bisa buatkan yang namanya grid chamfer. Kalau biasanya grid fillet, kita grid chamfer. Seperti ini. Ini kita beri. Nah, ukurannya 2 ya ini ya. Sorry ini ada yang salah ini. Ini kita beri angka, oh ya ini bener 2. Sudah ini bisa. Maka chamfernya akan terbentuk seperti ini guys. Oke rekan-rekan, ini bisa. Kemudian kita buatkan chamfer untuk sisi luar. Ya ini 2 mili juga. Nah, maka dia jadi seperti ini. Kemudian kita bisa beri filling gap. Jadi untuk penguat tambahan dia nanti akan berada di sini. Kita buatkan pelapis ya di sini ya. Pelapis sekitar 2 mm saja. Oke, PCB kita sembunyikan seluruhnya dulu. Kita tambahkan body baru. Kemudian kita beri nama join reinforcement
reinforcement atau penguat penghubung. Kita posisikan dulu dia. Posisinya masih belum sesuai, kita naikkan, scroll sumbu Z di placement, kita naikkan dulu terus sampai di sini, terus kita geser. Nah, ini naik 2, kemudian dia kita turunkan min 86,5. Selanjutnya kita buat sketch. Nah, ini sudah ada, kita buatkan sketchnya. Sketchnya simple saja. Jadi nanti dia di sini aja ya. Kayak gini, kita ikuti polanya ini. Karena nanti dia gunanya hanya pengisi dan penguat. Jadi setelah dilem punya hanya dovetail ya, tapi juga ada pelapis belakangnya untuk memberikan kekuatan tambahan. Nanti seluruhnya dibuat 2 mm. Ini kita constraint coincident. Kita buatkan simetri. Oh, nggak simetri guys. Oh salah, yang ini loh. Bener ini salah. Nah ini baru bener ini. Ini yang lain, titik ini kita simetrikan. Ini juga sama, kita simetrikan. Sorry salah. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Kita buat seluruhnya simetri dulu. Oke. Ini sudah, kita beri ukuran yaitu kita sebutkan 6. Kita zoom terlalu mepet, kita ganti 5. Jadi tetap kita kasih ini ya, toleransi ya. Kalau terlalu mepet nanti ganggu, bisa bikin deformasi frame luarnya ya, karena tekanan dari dalam. Untuk sudutnya kita buat 45, karena tadi jumpernya 45. Ini sama, ini tegak lurus. Kalau tegak lurus pakai perpendikular. Kemudian ini juga sama, kita berikan ukuran dimensionnya, yaitu kalau 3 gimana? Terlalu mepet, berarti 25. Sebelah sini tingginya cukup oke. Untuk jarak kedua ini adalah 2. Ini ke sini adalah 2. Kemudian jarak ini ke ini adalah 2 juga. Oke, semuanya sudah terisi. Nah, sudah jadi.
Selanjutnya adalah kita cek apakah ada hambatan ya dari Raspberry Pi. Apakah ada yang terhambat jika ini kita buat padnya. Oke, kita geser dulu. Di attachment position Z-nya kita mundurkan sampai sini mungkin. Kemudian kita pad reverse direction. Kita lebihkan sekitar 4 mili ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti masih bisa digeser-geser. Kalau dilihat bukan 6. Kalau dilihat dari bagian ini, sementara tidak ada yang terganggu, baik soket-soket USB-nya nggak ada yang terhalang. Oke, mungkin bisa kita perpanjang atau kita mepetkan ya. Kita mepetkan mungkin dengan stopper ini. Posisinya kita geser, ini tadi kita majukan lagi. Oh, terlalu maju. Kemudian ini belum transparan ya, kita appearance-nya kita ubah menjadi transparansi dulu. Nah, kemudian padnya kita lebihkan juga, kita lebihkan 6 mili ya, sekian. Nah, seperti itu. Atau tambah lagi ya bisa sekian. Jadi nanti selain di lem sisi tengah, dia juga ada yang namanya penguat tambahan, biar dia tidak hanya satu sisi tapi double layer seperti ini. Nanti dia akan lebih kuat. Dan pastinya lebih kedap ya. Kalau misalkan nanti desain rekan-rekan mempertimbangkan tingkat kekedapan perangkat. Oke, kalau kita munculkan battery pack, maka dia seperti ini. Nah, ini sudah mulai terlihat. Sepertinya untuk bagian belakang ini sudah selesai. Untuk sesi berikutnya nanti kita akan mulai berhadapan dengan housing depan ya. Housing depan, topnya ini seperti apa. Kemudian untuk saat ini dia kan pakai LCD ya, LCD ini. Kemudian baut-bautnya nanti peletakannya seperti apa. Kemudian ini kan ada yang overhangnya tinggi, seperti ini, dia di print tapi dia overhang. Nah, ini kalau kita cetak, ini butuh support yang sangat banyak. Kalau support itu pastinya biaya cetak akan lebih mahal. Nanti kita akan coba pendekatan lain biar dia itu biaya cetaknya lebih murah, yakni kita tidak menggunakan support untuk bagian ini. Dan ini LCD-nya ini kok nggak ada ini ya, nggak ada klemnya ya. Mungkin nanti kita kasih bingkai biar dia bisa tertahan seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin
dari rekan-rekan kalau mengikuti dari awal, sebenarnya ada beberapa poin yang sudah menjadi pertimbangan dalam proses desain ini, yakni terkait bagaimana uh, objek ini nanti akan diproduksi. Jadi kalau teman-teman lihat, dia kan ada satu bidang flat ya, ada bidang flat yaitu ini. Bidang flat ini nanti gunanya yang akan nempel di bed printer ya, atau area cetak dari 3D printer. Ini juga kita buat 2 piece. Kalau rekan-rekan perhatikan cover kamera, ini nggak ada yang aneh-aneh di atasnya sini. Tujuannya apa? Biar kita meminimasi penggunaan support. Ini juga sama, kalau kita balik nanti ngeprintnya bagian ini yang di bawah, bagian ini di bawah, di print naik ke atas. Support mungkin dibutuhkan untuk lubang baut ini aja. Bagian atasnya juga nggak ada yang aneh-aneh, sehingga akan relatif mudah dalam proses pencetakan. Nanti kalau seluruh komponen sudah selesai, baru kita akan coba breakdown tiap komponen. Kalau kita slice menggunakan slicer ya, bisa Prusa Slicer, bisa Bambu Lab, Bambu Studio, atau bisa menggunakan Creality dan lain sebagainya. Kalau saya nanti akan menggunakan Bambu Studio ya, karena printer saya Bambu Lab. Jadi nanti akan kita lihat hasil gambar ini ketika dicetak nanti outputnya seperti apa, previewnya seperti apa, apakah pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita gunakan itu sudah sesuai dengan target yang kita harapkan. Mungkin sekian, dan tidak lupa bagi rekan-rekan jika dirasa ini membawa manfaat, jangan lupa untuk membagikan lagi ya ke rekan-rekan yang lain, biar ilmunya tidak berhenti ke kalian. Jika suatu kebaikan, maka bantulah rekan-rekan yang lain biar bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Mungkin itu dari saya. Sesi kali ini saya tutup. Kita sambung pada sesi berikutnya, insya Allah. Saya tutup, sekian, terima kasih.